Oke, selamat datang kembali di channel Jeffrey Francisco, channel suka-suka buat teman-teman yang pengen belajar website ya, pengen belajar website dari nol ya, khusus buat UMKM atau yang pengen belajar bikin website sendiri dengan cara paling gampang. Nah, pada video sebelumnya udah tak bagi itu cara pasang Google Analytics ya di mana, di WordPress sama di Blogspot. Nah, ini kita mau video lanjutannya untuk pasang Google Search Console untuk di website. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya hampir sama sih, sama dengan Google Analytics, cuman bedanya kalau Google Analytics itu lebih ke analisa ke pengunjung ya, pengunjung kayak misalnya demografi, terus engagement sama akuisisi. Ini data-datanya lebih ke untuk analisa pengunjung gitu di website kita. Jadi kalau punya website pengunjungnya berapa gitu ya, ngeceknya di sini di Google Analytics. Nah, kalau punya website baru itu harus juga pasang namanya Google Search Console. Nah, Google Search Console itu apa? Google GCS, kok GCS apa ini namanya? GSC ya. GSC ini fungsinya hampir mirip sih, cuman ini lebih ke analisa ke struktur atau bentuk dari website itu sendiri. Jadi ini kalau misalnya untuk yang optimasi, buat yang masternya SEO atau master website pasti tahu lah ya fungsi-fungsi ini ya, kegunaan dari GSC, Google Search Console. Nah, jadi kalau yang bikin website baru itu wajib juga dipasangin GSC karena fungsinya untuk menganalisa nih, menganalisa apakah website kita nih udah diindeks sama Google atau belum. Kemudian kalau misal ada error tuh dia akan ngasih tahu di sini. Contohnya ya, ini saya sekilas ini saya klik di website saya yang mana ya, ada yang baru, bentar ya lupa nih. Nah, ini saya web baru, ini juga web asal-asalan aja ya, ini baru. Dan ini kita bisa lihat nih, dia trafficnya kunjungannya sudah mulai naik ya, dikit-dikit ya, karena nulisnya juga Senin Kemis, kadang suka kadang enggak gitu ya. Dan di sini untuk pengalamannya juga baik ya, nggak ada error. Kebergunaan seluler juga oke ya, nggak ada errornya juga. Web inti belum ada data karena masih baru. Penyempurnaannya juga semuanya valid, nggak ada yang error. Nah, ini fungsinya untuk mendeteksi nih. GSC itu fungsinya untuk mendeteksi apakah website kita itu baik atau enggak di mata Google gitu. Karena Google itu minta kayak semacam apa ya, kalau kita bikin web itu harus ngikutin standarnya mereka biar proses indeksnya cepat dan juga nanti pengaruhnya ke SEO juga. Seperti itu. Nah, ini karena webnya masih baru ya, masih datanya sedikit karena masih berapa minggu dan nulisnya juga males-malesan gitu ya. Seperti itu sekilas tentang Google Search Console ya. Setelah Google Analytics kemarin sudah saya bahas, ini saatnya yang ke Google Search Console ya. Cuman sebelum itu kita ya ngopi dulu. Oke, udah ngopi, ngerokok dulu. Ini memang sengaja dilamain ya videonya ya, biar nanti kalau dapat attention dapat banyak ya. Dan ini cuman channel buat belajar saya sendiri, jadi teknik ini yang saya bagikan ini belum tentu benar ya, cuman ya sejauh ini saya pakai dan bekerja, jadinya entah benar atau enggak, yang jelas ini sudah menghasilkan menurut saya. Tak jelasin sedikit aja ya ini. Jadi pastiin teman-teman juga siapin kopinya juga nih, karena lumayan panjang ini. Saya bikin lama soalnya. Di sini ada sekilas ya untuk melihat kinerja website kita tentang traffic atau apapun lah, klik segala macam ini kapan pertanggalnya tuh ditunjukin di sini di laporan. Kalau mau dibuka detail juga bisa sih. Nah, detailnya seperti ini. Di sini saya berdasarkan web ya. Jadi bisa cek gambar, video, berita dan lain-lain. Karena saya basicnya bukan berita ya, blog biasa. Kemudian
Ini per kapan? Per 3 bulan biasanya saya data, karena masih data baru juga, saya ambil per 3 bulan. Nah, di sini ada total klik, total tayang, CTR-nya juga kalau mau ditunjukin, dan posisi rata-rata. Nah, ini masih sedikit banget ya, karena memang baru banget sih. Nah, yang penting dari Google Search Console itu sebenarnya kita mengetahui ini web kita tuh dikunjungi berdasarkan keyword apa. Ini di query. Query ini, oh ada orang datang berdasarkan dia ngetik di Google nih, misal di tempat saya tiket 27 trans. Ini dia menunjukkan gitu. Kita cek aja bener nggak gitu. Tiket 27 trans. Saya ngecek apakah web saya tuh udah masuk di Google atau belum. Kita cek ya, karena web baru biasanya masih kalah lah sama yang master ya. Ini karena juga ngasal juga nulisnya. Kita cek, kalau belum ada ya berarti emang belum sip lah ya, belum bagus. Jadi memang saya ini langsung saya tunjukkan caranya, entah teori benar atau salah ya, karena bukan orang website. Oh nggak muncul ini, berarti nggak tahu, mungkin udah hilang atau saya cari lagi lah. Ini aja, harga tiket bus Katulistiwa Makassar Palu, kita cek aja di Google. cek belum muncul. Belum muncul juga halaman 2. Nah, muncul di halaman 3 nomor 2, berarti 20 di halaman 3 ya, 3, 10, 20. Nah, ini saya di ranking 22 agen tiket MyID. Nah, ini untuk ngecek apa namanya, ranking ya. Dan untuk mengetahui, biasanya orang berdasarkan ngetik ini menampilkan website saya ini udah terdeteksi atau belum sama si Google, udah terindeks atau belum. Nah, dan ini ternyata berdasarkan keyword ini saya terdeteksi. Ini biasanya yang main SEO pasti tahu lah seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada halaman mana aja yang punya klik terbanyak. Ini ternyata daftar nomor agen bus 27 Trans Malang. Kenapa belum muncul di Google? Bisa jadi saya berdasarkan share di Facebook, di mana kayak gitu ya, di sosmed seperti itu. Terus ada negara, ini ternyata banyak Indonesia, ini negara-negaranya, perangkatnya banyak yang buka di handphone, kemudian PC sama tablet. Tampilan website ya, berarti dia yang versi ringan. Kemudian ada FAQ juga, terus per tanggal. Ini kita bisa lihat nih per tanggalnya, ada klik per tanggal berapa, seperti itu. Kemudian inspeksi, ini misalnya kita ada URL baru mau kita cek, misalnya ini ada yang teman bus Solo, ini saya bikin baru aja tulis, kita cek aja. Nah, kalau udah hijau-hijau centang kayak gini, tandanya Google udah mendeteksi, udah di indeks, jadi kita udah ada di daftarnya Google. Kalau kita nggak pasang Google Search Console, kita nggak pernah tahu web kita ini sebenarnya udah dirayapi sama Google atau belum gitu. Dan ini biasanya kesalahan orang bikin web. Saya udah bikin web kok nggak ada yang ngunjungin, sepi gini-gini ya, nggak pernah dicek ya, nggak pernah tahu soalnya. Ini udah kedeteksi, yang deteksi ini di crawl sebagai Googlebot Desktop. Ya, ini beberapa hal yang apa ya, Google itu minta syarat-syarat tertentu lah yang harus kita penuhi, dan kita tahu error dan enggak itu dari di sini gitu, inspeksi URL atau berdasarkan website kita kayak gitu. Kemudian ada cakupan ini sama untuk deteksi error enggak, ini kan kesalahan 0, valid, dikecualikan. Ini apa yang dikecualikan nih, misalnya duplikat tanpa di crawl saat diindeks, diblokir oleh robot, ada 2. Ini apa yang diblokir ini? Oh, ini kayak sitemap ya, berarti nggak diindeks sama Google. Memang ini nggak terlalu penting sih. Kemudian karena yang harus diindeks itu bentuknya halaman. Nah, ini kenapa ini dengan pengalihan ya, ini biasanya dari HTTP ke HTTPS atau apalah ya, kita lihat dulu.
URL tidak ada. Oh, ini versi mobile, karena saya nggak pakai versi mobile jadinya makanya udah dialihkan ke versi non mobile, biasanya kayak gitu. Ini bisa dipelajari sendiri. Kemudian peta situs. Nah, peta situs itu wajib kita buat juga. Ini yang blogspot ya, kita harus bikin peta situs atau sitemap. Itu fungsinya biar robot Google itu indeks itu dan deteksi ini, baca ini gitu, baca sitemap kita. Misalnya ini kita cek aja ya, misalnya sinilah sitemap.xml. Nah, ini Google akan baca nih, ada berapa macam-macam lah, pokoknya ada berapa postingan atau ada ini semua dideteksi di sini di sitemap atau di ini post ya, berdasarkan post update. Misalnya ini saya copy, saya cek di sini nih. Ini kayak semacam database ya, database atau table of content, daftar isi. Nah, ini yang buat fungsinya biar robot Google itu membacanya gampang. Oh, ini web ini baru update, nambah satu, dia akan deteksi, jadinya akan cepat terindeks itu. Makanya si Google juga minta biar mempermudah dia untuk namanya merayapi ya, atau crawl ya, seperti itu. Dan ini penghapusan, misalnya kita ada link atau halaman yang nggak pingin dideteksi, nggak pingin ditampilkan oleh Google di mesin pencari, ya bisa kita minta di sini biar nggak dideteksi, misalnya halaman khusus lah yang hanya bolehnya kita aja. Kemudian pengalaman halaman belum ada, data web inti belum ada, kebergunaan seluler ini juga udah valid semua ya, nggak ada masalah. Ini ada penyempurnaan, misalnya ada notif-notif, ini kebetulan udah valid. Kalau bikin FAQ pertanyaan yang sering saya ada satu kayaknya. Nah, ini telah selesai, ini apa nih? Nah, ini kita cek aja. Biasanya FAQ-nya karena ini sistem blogspot ya, nggak terlihat ya. Kalau di WordPress kelihatan kayak gitu. Kotak penelusuran setlink hijau-hijau semua ini tempat saya ini. Wah, mantap juga nih web baru. Tautan. Nah, tautan itu untuk deteksi halaman tertaut, berarti ada berapa link yang menuju ke sini, ke home saya, kemudian ke bagian postingan ini ada terhitung semuanya. Terus halaman tertaut teratas, ini agen tiket, ini udah dihitung sama dia, dan situs yang menaut juga ditulis. Ini biasanya yang main backlink ya, itu juga ditampilin, kita bisa tahu nih, oh webku ditempel di webnya ini ketahuan. Kemudian teksnya ini berarti anchor teks di sini juga ketahuan, oh berdasarkan anchor teks ini. Oh, terus dikasih link ke halaman kita yang mana. Sebenarnya ini lebih ke kalau mau belajar SEO harus paham ini, tapi kalau untuk yang standar, untuk yang masih baru, fungsinya biar satu untuk mengetahui ya. Jadi untuk mengetahui web kita ini milik kita, nah kita perlu tambahkan. Itu sekilas tentang Google Search Console. Nah, sekarang kita saatnya eksekusi aja lah, karena ini bukan pelajaran ya, tapi langsung praktek aja, daripada banyak teori nggak ada hasilnya nanti. Oke, nah kita mau pasang dulu. Saya punya dua contoh website, ini di WordPress dan satunya di Blogspot. Sama, saya punya web baru namanya Ngebisnisin. Saya copy dulu, saya mau bikin baru. Caranya di panel sebelah kiri di sini. Ini ada web saya yang lain, kemudian tambahkan properti. Nah, untuk pasang ini bisa pakai di apa ya namanya, domain, tapi kita harus setting DNS nih, DNS, biar kalau mau HTTP atau HTTPS semuanya bisa. Tapi saya nggak mau ngajarin di sini, nanti apa ya, kelamaan sih, soalnya harus setting ke DNS-nya di tempat kita beli domain, nanti kelamaan.
Terus kita settingnya yang sini aja. Jadi nanti di sini tuh HTTP sama HTTPS akan berbeda gitu ya. Jadinya pastikan udah setting dulu, kalau bisa udah HTTPS yang secure ya. Nah ini kebetulan saya udah yang bisnis ini udah pakai HTTPS. Saya copy aja langsung di sini. Kayak gini ya. HTTPS ngebisnis.in. Kemudian kalau udah klik terus. Nah, kepemilikan diverifikasi otomatis, buka properti. Nah, ternyata ini udah langsung connect ya, cepet kalau pakai yang sistem ini. Udah, nanti kita tunggu aja, datanya nggak bisa cepet sih, sedikit lama kalau ini. Nunggu berapa hari sampai datanya terdeteksi sama dia, sama si Google tuh nunggu berapa waktu, seminggu atau berapalah. Nah, oke, berarti udah masuk nih. Kemudian saya mau pakai web blog saya yang baru nih, Playgame My ID. Sama, kita bikin baru, tampilkan properti, ininya langsung ke HTTPS. Klik terus. Metode verifikasi tidak diketahui, setelan verifikasi, buka properti. Udah kedeteksi juga. Kemudian sudah ya, udah gini aja, gampang banget ini. Nah, setelah kita udah connect nih ke Google ke Google apa namanya Search Console, itu yang pertama harus disetting adalah peta situs. Nah, peta situs yang tadi yang kayak saya contohkan tadi ya, misalnya nih agen My Ticket nih, saya coba kopas saja. Saya coba pakai agen tiket ke peta situs. Biasanya kalau Blogspot sama. Ini saya copy nih. Saya masukkan ke Playgame, ke peta situs, saya tambahkan di sini. Ini dihapus garis miringnya, kemudian kirim. Ini biar memudahkan robotnya Google itu deteksi. Ini biarin dulu, merah-merah ini biarin. Biasanya 3 ini yang harus diinput. Ya, diinput ke peta situs di Google Search Console untuk Blogspot. Nah, ini udah deteksi nih, ada 4 nih, 5, karena udah ada postingannya, udah ada artikel. Ini juga atom ini .xml, kirim aja. Udah deteksi kan, tandanya ini Google Robot itu akan mudah mengindeks ya, mendaftar website kita, artikel kita tuh di pencarian. Nah, tinggal nanti pinter-pinteran main SEO. Nah, itu udah gini aja, udah selesai ini. Sekarang saya mau pasang ke yang ngebisnis tadi, ke WordPress ya, ke WordPress seperti ini. Nah, kalau WordPress itu cara gampangnya pakai ini, kita harus pakai plugin sih. Kita ke plugin. Ntar ini kita update dulu. Mana plugin? Add new. Kita pakai plugin namanya Yoast. Ini cara gampang aja lah, karena nggak usah pusing-pusing. Diinstal aja pluginnya, Yoast SEO ini ya. Kita tunggu dulu install dan activate. Nah, udah kan, saya clear dulu. Kemudian ke bagian SEO ini, kita ke general. Nah, di sini ada beberapa fitur dari Yoast ya, yang akan membantu kita optimasi kalau mau main SEO. Nah, kalau untuk nambahin sitemap atau peta situs itu di XML sitemap ini diklik aja di tanda tanya, kemudian see the XML sitemap, klik aja. Nah, dia kasih 4 nih. Ini yang kita copy paste ke sini ya, ngebisnis ini. Nah, ngebisnis ini Yoastnya mana tadi? Ini ya, kita copy sini dari mulai post sitemap.xml. Kita
frame. Page, jadi dia akan mendeteksi daftar page, daftar halaman yang ada di website kita. Kemudian kategori, ini dia dikumpulin nih jadi satu. Dan deteksi juga dia. Terus author tuh penulisnya. Nah udah, ini aja lah. Nah ini autornya 1 karena yang nulis baru saya. Kategori juga 1 karena belum dibikin. Page-nya udah ada 5. Ini page-nya asal aja, sama postnya sudah ada 2. Kita cek aja bener nggak. Kunjungi site atau di sinilah post 1, page-nya ada berapa? 1 2 3 4, bener berarti. Page-nya ada, ini mungkin 1 halaman home ya. Kita cek aja. Seperti inilah. Oh sama ada 1 lagi nih about. Kita tambah. Oh ini halamannya ya. Home, sample page, about, privasi sama kontak. Wah, bener berarti. Udah seperti itu aja. Udah kita tunggu sampai besok. Tergantung kecepatan sih. Kalau banyak nulis cepet dia akan mendeteksi. Makanya kalau bisa pastikan sehari itu nulis sekali. 1 post per 1 website. Kalau pingin cepet terindeks sama Google, biar kita juga bisa bersaing di Google sama ribuan atau jutaan website yang lain. Harapannya kalau bisa di halaman 1 bisa trafficnya tinggi dan pengunjungnya banyak. Harapannya kalau jualan ya laris. Seperti itu. Oke, gampang banget ya, ini cara cepat aja. Kalau nggak paham ya diulang-ulang videonya. Kalau bingung tanya aja di komentar. Seperti itu. Semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat ya. Dan perlu diingat ini cuman tutorial ngawur. Jadinya ya asal-asalan bahasanya ya. Bukan master blogger ini ya, bukan. Oke, seperti itu aja teman-teman. Jika suka like, nggak suka ya dislike. Kalau mau ya di subscribe, enggak ya nggak apa-apa. Ya seperti itu aja. Silakan dicoba di rumah website yang baru-baru, karena wajib nih 2 tadi, Google Analytics sama Google Search Console, biar kita mengetahui kinerja dari website kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan ciao.